Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Who are you? Selamat malam ya saudara-saudariku yang terkasih. Gimana hari ini sudah misa ke belum? Ya, kita biasanya umat awam karena kesibukan sehari-hari maka tidak wajib misa harian ya. Tapi hari Minggu jangan lupa ikut perayaan Ekaristi karena itulah satu-satunya penyembahan kepada Tuhan yang benar. Kita akan lihat bahwa ada masalah ketika orang keluar dari gereja Katolik di mana tidak ada lagi Ekaristi. Itu sudah masalah besar. Ya. Yep, my friend. So, mari kita mulai. Salve fratres, laudetur Yesus Kristus. Hari ini kita mencoba berbicara tentang ibadat yang sejati, yaitu mengapa Ekaristi adalah jantung persembahan kepada Tuhan. Ekaristi adalah inti persembahan kepada Tuhan dan problem ibadat dalam Protestantisme. Ya. Kita ingat ketika Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun, dia tidak membuka ruang bagi keraguan tentang pentingnya ibadah. Penting. Dengan mengutip kitab Ulangan, dia menegaskan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Lukas bab 4 ayat 8. Sebagian besar umat Kristen sepakat bahwa ibadat itu esensial. Ya kan? Ya, hampir semua orang Kristen itu sepakat. Ibadat itu penting, esensial, fundamental. Tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah bagaimana cara kita seharusnya beribadat? Bagaimana caranya? Ya. Apakah kita pilih cara masing-masing yang sesuai dengan kehendak kita kah? Atau memang ada cara tertentu yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, ini pertanyaan ini penting. Sebab kalau kita beribadat hanya mengikuti cara yang sesuai dengan kehendak kita, itu jatuhnya ya menyembah berhala, saudara. Berhala. Karena kita hanya menyembah, mengikuti apa yang kita sukai, cara seperti apa yang kita sukai. Mau melambai-lambaikan tangan kah, atau berlutut, atau mau sujud. Apakah Tuhan tidak punya cara bagi kita untuk beribadat kepada Dia? Nah, sejak zaman para rasul sepanjang sejarah gereja kan jelas apa yang menjadi pusat dari ibadat gereja. Seiring berjalannya waktu, tradisi ibadat Protestan ternyata berkembang menjauh dari kurban misa, membentuk pola kebaktian baru yang bervariasi dalam pelaksanaannya. Namun ada satu kesamaan utama, sebagian besar tidak berpusat pada Ekaristi. Sebagian besar ibadat hari Minggu di gereja-gereja saudara-saudari kita terpisah itu tidak berpusat pada Ekaristi. Kamu bisa saja melihat sekilas, melongok ke dalam gedung gereja mereka. Di situ bukan altar yang menjadi pusat, tapi mimbar sabda, di mana pemimpinnya berdiri dan mewartakan sabda Tuhan. Ya. Liturgis Protestan sekaligus juga seorang apologet Protestan, James White, bahkan mengakui bahwa ketika Ekaristi diadakan dalam kebaktian Protestan, seringkali perannya sekedar tambahan, bukan inti ibadah. Ya. Saya juga sering mengamati ibadah-ibadah dari saudara-saudara kita melalui streaming YouTube. Ya. Memang fokusnya ke sabda, dan sabda tidak pernah menjadi daging di situ. Sabda terus. Kapan? Saya tunggu kapan jadi dagingnya. Ada yang sempat jadi daging di situ dan mereka makan, ada yang tidak sempat sama sekali. Jadi hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar ya saudara-saudariku. Jika ibadat sejati adalah memberikan kepada Tuhan apa yang layak baginya, apa yang terjadi ketika elemen utama ibadah, yakni Ekaristi itu diabaikan? Apa yang terjadi? What happened, my friend? Masalah utama dalam banyak kebaktian Protestan bukan sekedar kualitas pelaksanaannya, bukan,
tetapi pada esensi dari ibadat itu sendiri. Ya, esensinya apa? Bukan hanya gereja-gereja besar atau mega churches dengan khotbah-khotbah yang bergaya motivasi yang mengalami hal ini, tetapi juga banyak kebaktian Protestan tradisional di kampung-kampung saya misalnya di pedalaman Timur Tengah Selatan. Di beberapa gereja, ibadah didefinisikan hampir sepenuhnya oleh khotbah. Khotbah. Kami orang soal khotbah. Misalnya, seorang pendeta baptis terkemuka pernah menggambarkan mimbarnya sebagai yang paling berpengaruh di dunia barat. Seolah-olah ibadat berpusat pada penyampaian firman. Ibadat itu bukan Bible study ya. Kita Bible study ya, kursus kitab sucinya di luar. Kita datang ke gereja kan mau menyembah Tuhan. Ya, untuk ini saya kan pernah menyatakan secara singkat ya, proposisi singkat bahwa Protestan tidak menyembah Tuhan. Kemudian ditanggapi oleh apologet Protestan lainnya tanpa menyentuh inti persoalan yang saya maksudkan. Protestan tidak pernah menyembah Tuhan. Yang dilakukan di gereja hanya Bible study. Kebetulan ya 3 minggu sekali atau 3 bulan sekali atau 1 semester 1 kali atau 1 tahun 1 kali ya. Atau ada yang bahkan sama sekali tidak ada perjamuan kudus. Ada kekeliruan besar di sini ya. Ketika mereka seolah-olah ibadah itu berpusat pada penyampaian firman dengan mimbar sebagai pusat dan altar sebagai tambahan. Ada kekeliruan besar di sini. Khotbah itu bukan ibadah, saudara-saudara. Khotbah bukan ibadah. Khotbah bukan ibadah. Ini bukan sekedar pandangan Katolik, tetapi sebuah perbedaan mendasar dalam pemahaman tentang ibadah. Beberapa Protestan mengklaim bahwa kebaktian mereka mengikuti pola sinagoga Yahudi. Tempat pembacaan dan diskusi kitab suci dilakukan. Sebagaimana Yesus yang pada suatu hari masuk ke sinagoga, membuka gulungan kitab suci dan menemukan perikop dari Nabi Yesaya, bukan? Memang benar, Yesus dan para rasul berkhotbah di sinagoga, namun Yesus sendiri tidak pernah menyamakan khotbah dengan penyembahan. Dia tidak pernah menyamakan khotbah itu dengan penyembahan. Dalam pengajaran Yesus, khotbah, doa, dan ibadat memiliki tempat yang berbeda, punya peran masing-masing, dibedakan satu sama lain. Khotbah beda, doa beda, ibadat beda. Khotbah berlangsung di sinagoga. Doa dapat dilakukan secara pribadi atau di bait Allah, di bait suci. Tetapi ibadat, yakni tindakan mempersembahkan korban, adalah sesuatu yang lain sama sekali. Bahkan ketika Yesus menyebut doa di sinagoga, dia mengingatkan agar tidak berdoa di sana dengan sikap pamer, menyamakannya dengan perilaku pamer di tempat umum. Saya mengingat beberapa pameran doa-doa, baik di media sosial maupun di lapangan-lapangan umumnya. So, saudara-saudariku, jadi tempat persembahan, tempat ibadah yang sejati dari orang Israel itu di mana? Di bait suci kan, dan hanya dipimpin oleh imam agung. Ada tempat yang maha suci di mana hanya imam agung saja yang boleh masuk ke dalam. Ya, bergilir. Zakaria kan salah satu seorang imam yang mau bertugas di bait Allah. Jadi perbedaan ini krusial dalam memahami ibadat Kristiani. Mengajar dan merenungkan kitab suci tentu sangat-sangat bernilai. Iya, tetapi itu tidak menggantikan doa. Ya. Baca Alkitab itu tidak menggantikan doa, apalagi ibadat. Ibadat bukan sekedar mendengarkan khotbah, bukan. Ibadat adalah memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. According to God's will. Dan jika ibadat tidak berpusat pada Ekaristi, yakni pengorbanan yang Yesus sendiri tetapkan, ingat malam perjamuan terakhir, maka sesuatu yang sangat esensial telah hilang. Kalau tidak ada Ekaristi, sesuatu yang esensial sudah hilang. Nah, pertanyaannya, ketika terputus dari suksesi apostolik dan tidak ada lagi tabisan yang sah, Ekaristi tidak ada lagi.
Tiga orang bapak reformasi, 3 atau 5 ya, tambah beberapa ya. Itu mereka orang Katolik, teolog Katolik, jadi mereka tahu bahwa tanpa tabisan suci, tanpa imamat yang sah, tanpa imamat yang valid, memang tidak bisa ada ekaristi. Karena itu tidak bisa ada transubstansiasi dalam ekaristi. Karena itu mereka terpaksa harus mengadakan perjamuan kudus tanpa percaya bahwa itu adalah kehadiran nyata Kristus. Karena mereka memang orang Katolik yang tahu bahwa memang itu tidak mungkin terjadi. Karena itu teologi tentang perjamuan kudus ya disesuaikan dengan kekurangan yang ada. Ya kan? Karena sesuatu yang esensial telah hilang. Itu baik tabisan suci dan karena itu kemampuan untuk merayakan Ekaristi. Jo, saudara-saudari. Perbedaan antara ibadat Protestan dan Katolik bukan hanya soal gaya atau metode, camkan. Di mana-mana teman-teman kita yang Protestan selalu kita ini sama, hanya beda di cara beribadat sih. Tidak. Bedanya adalah menyangkut esensi dan substansi. Sesuatu yang sedikit metafisik dan tidak bisa dilihat secara fisik. Di pedalaman timur misalnya, kita lihat cara ibadat orang Katolik dan Protestan mirip. Ya. Secara fisik terlihat mirip. Sama. Mungkin hanya karena satu dipimpin oleh imam, pendeta yang kebetulan perempuan, sementara imamnya selalu laki-laki. Nah, tapi itu secara fisik hampir sama. Tapi secara metafisik ada sesuatu yang berbeda. Berbeda jauh. Esensi dan substansinya beda sama sekali. Jika kita benar-benar ingin beribadat seperti yang Yesus maksudkan, pertanyaannya bukan sekedar apakah kita telah mendengar firman-Nya, tetapi apakah kita telah mempersembahkan kepada Tuhan apa yang benar-benar menjadi haknya. So, saudara-saudara, demikianlah. Maka dengan demikian saya sudah pernah mengatakan dalam proposisi-proposisi sebelumnya bahwa di dalam Protestantisme itu tidak ada penyembahan. Dan ketika mereka berusaha untuk melakukan penyembahan, yang terjadi malah penyembahan berhala. Karena mereka tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Tuhan, tapi memilih sendiri dari kitab suci. Misalnya Daud melompat-lompat di mana, mereka kemudian melompat-lompat di situ. Memilih sendiri cara mereka untuk menyembah Tuhan. Akibatnya jatuh ke, ya kalau kamu menyembah sesuatu dengan cara yang kamu sukai, itu kan penyembahan berhala namanya kan. Menyembah diri sendiri namanya. So, apa yang Anda pikirkan? Silahkan komentar. Kita cukup sampai di sini. Ya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Selamat malam. Oke, aku mau sapa-sapa dulu ya. Agustinus, welcome. Nyongker, selamat malam ya. Lucas Lewa, salve padre. Rino Redo, malam Romo. Oke, malam Romo. Oke, Clara Octavi Yolanda, mereka yang sudah komen ya. Margareta, selamat malam ya. Puncak karya Allah menguduskan dunia dan puncak karya manusia memuliakan Bapa lewat Kristus Putra Allah dan Roh Kudus. Instructio generalis misale Romanum. Instructio generalis misale Romanum. IGMR atau petunjuk umum misale Romawi. Ya, PUMR ya. Ada yang pernah baca PUMR? Malam Bro, menit diolah, oke. Ya, frater tingkat 4 sampai 5, 6 itu selalu mereka selalu diminta untuk selalu baca PUMR, lalu latihan lajuda, apa segala macam, jadi koster semuanya. PUMR, pedoman umum misale Romawi. Oke. Salve, novi cogiorendi, follower goal. Oke, share to stream, what stream? Follower goal, oke. Action needed. Check your internet connection. Okay, share the stream. Okay. Oh, internet connection down tadi ya. Okay. So dismiss. Marcel Seran became a follower. I ignored. Okay. Wah, banyak follower saya malam ini. Oke, terima kasih ya. So, Benedictus, makasih. Oke, kita sampai sini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.